mengikuti program JICA sebagai volunteer untuk mengajar bahasa Jepang di Vietnam. Dia telah tinggal di Vietnam kurang lebih selama 5 tahun. Di situ Kak Ayaka paham betul nih bagaimana rasanya tinggal di luar negeri, terlebih bagaimana sih rasanya kerja di luar negeri sebagai orang asing seperti itu. Nah, maka dari itu kini Kak Ayaka kembali ke Jepang, kemudian bersama kami bekerja untuk mensupport, membantu orang-orang asing yang ingin bekerja di Jepang. Di Rise for Career ini, Kak Ayaka merupakan seorang recruiter untuk para engineer asing. Jadi untuk wawancara, kemudian seleksi lain sebagainya itu adalah Kak Ayaka ini sendiri teman-teman yang akan menjalankannya dari awal hingga akhir. Oke, langsung saja kita mulai presentasi dari Kak Ayaka Kurachi. Hai, Kurachi-san, どうぞ。すいません。今画面見えてますかね？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。はい、皆さんはじめまして。倉地彩香と言います。よろしくお願いします。は Perkenalkan い。teman-teman, nama saya Kurachi Ayaka. Mohon bantuannya. クラッチさん、画面がはい。パワポの仲間になって、お、スライドショーにはなってないです。やってないです。あ、今どうですか？今大大丈夫ですか？丈夫です。はい。ありがとうございます。はい。皆さんよろしくお願いします。Mohon では、bantuannya teman-teman. Hai, 早速ですけど、今日は皆さんは大学生でもうすぐこれから就職のことについて考えるということで、今日は日本での仕事を探す方法とか、まあそのための準備とか、いろいろなことについて話したいと思います。よろしくお願いします。oke langsung aja. Jadi di sini karena kita bekerja sama dengan UKJ di ITB, jadi mungkin akan ada banyak teman-teman mahasiswa yang nantinya akan mau cari kerja nih. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana untuk mencari kerja di Jepang dan lain sebagainya. Jadi mohon bantuannya untuk ke depannya. Hai. はい。では、今日はこの3つのテーマで話したいと思います。Ya, jadi hari ini う kami ん。akan membicarakan tentang 3 konten ini, teman-teman. 3 tema ini. うん。で、最初にですけど、まず日本の会社とか、まあ、会社で働く特徴についてお話しします。それは、ここにも書いてあるんですけど、新卒採用というシステムがあるということです。Ya, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai kelebihan bekerja di Japanese company ya, teman. Yang pertama adalah ini, yang tertulis di sini adalah New Graduate Recruitment System. Jadi khusus untuk para fresh graduate. Hai. うん。それがちょっとどういうことかというと、説明しますね。まず、新卒採用、まあ、新卒というのは、大学とかを卒業して初めて働く人のことです。パートタイムとかを外して、初めてこう、大学生とかじゃなくて、しっかり仕事をする人のことを言います。Ya, jadi bagaimana sih maksud dari sistem ini, sistem rekrutmen ini? Jadi apa sih yang dimaksud dengan shinsotsu atau new graduate ini, teman-teman? Jadi adalah mereka yang barusan lulus dari universitas maupun mungkin sekolah begitu ya, teman-teman, yang belum memiliki pengalaman kerja apapun, tidak termasuk pengalaman part-time ketika mahasiswa begitu ya, teman-teman. Hai. ちなみに、今通訳してるライリーさんも、去年の新卒ですね。新卒として、ウィルテック、私たちのチームに入社したメンバーです。Ya, kemudian ini agak OOT sih teman-teman, tapi saya sendiri, Laili, juga merupakan karyawan yang masuk di sistem ini, new graduate setahun lalu. はい。で、具体的にその新卒採用システムがどんな特徴があるかということをちょっと説明したいんですけど、大丈夫かな？新卒採用のシステム、インドネシアには、ないと思います。で、どういうものかというと、もう日本の会社では、新卒として入社する人と、経験があって入社する人を、採用の段階でも、入社した後の段階でも、はっきり分けて考えています。
Ya, jadi bagaimana sih yang dimaksud dengan rekrutmen new graduates ini? Jadi di Jepang teman-teman, mungkin sedikit berbeda dengan di Indonesia. Di Jepang sendiri, proses rekrutmen itu sendiri dibedakan. Mana yang orang-orang baru lulus, mana para new graduates, dan mana para mereka yang sudah berpengalaman seperti itu. Dari awal, proses seleksinya sudah dibedakan. Hai. なので、インドネシアとかだと、やっぱり新卒採用というのがないので、経験がない皆さんみたいな、まだ大学生の人とか、っていうのは、なかなかすぐ就職するのが難しいというのを、前、いろいろ聞いたことがあります。で、日本でももちろん、エンジニアの場合は経験とか、スキルとか知識とか必要ですが、でもやっぱり新卒採用があることで、大学生の皆さんが就職しやすいという、特徴があります。Ya, jadi mungkin di Indonesia sendiri karena tidak ada program yang namanya rekrutmen untuk new graduates, jadi untuk teman-teman yang barusan lulus yang tidak memiliki pengalaman apapun, mungkin untuk langsung diterima kerja atau langsung, mendapatkan pekerjaan itu sedikit sulit ya, kami mendengarnya seperti itu sih teman-teman. Mungkin juga sebagai, seorang engineer, skill maupun, pengalaman itu memang sih dibutuhkan. Tapi untuk di Jepang itu sendiri, Shinsotsu untuk, anak-anak new graduates itu merupakan, memiliki sistem sendiri dalam proses rekrutmennya yang mana membuat, para new graduates ini, cukup gampang untuk menerima pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu. Hai. はい。ですので、皆さんがもしこの後大学を卒業して、日本で働きたいと思っているときは、しっかりこの新卒の仕組みとか、新卒で働くためにはどんな準備をしたらいいかというのを、今から考えておいたり、準備しておいた方がいいです。Ya, kemudian juga, untuk teman-teman mahasiswa di sini yang mungkin mulai saat ini ingin, berkeinginan untuk bekerja di Jepang, jadi bagaimana sih proses rekrutmen new graduate di Jepang itu, bagaimana apa saja yang perlu kita, mmm, lakukan, apa saja yang perlu kita, siapkan, mungkin setelah ini akan kami jelaskan dan teman-teman untuk bisa dipelajari. Hai. はい。で、じゃあ、この新卒採用の特徴は何かというと、まず2つあって、1つ目は教育とかサポートが充実しているということです。日本の会社では、どこの会社もそうなんですけど、新卒のための、研修がすごく充実しています。その、研修というのはただの OJT だけではなくて、OJT に入る前に、技術の研修、それから社会人としてのマナー研修、そのビジネススキルの研修、ソフトスキルとか、いろいろなことを最初に教えてくれます。Ya, jadi ada beberapa kelebihan, 2 kelebihan yang tertera di sini ya teman-teman. Yang pertama adalah bahwa ada education support, education dan support untuk para, new graduates. Jadi yang dimaksud dari education support ini apa sih teman-teman? Yang pertama yaitu, nantinya sebelum masuk ke pekerjaan secara langsung, teman-teman nanti akan ada yang namanya pelatihan dan pelatihan ini tidak hanya pelatihan seperti OJT dan lain sebagainya, namun juga ada pelatihan keteknisan, misalkan software dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pelatihan, bisnis, jadi bisnis skill, manner, kemudian soft skill dan lain sebagainya, itu semua akan diajarkan sebelum masuk ke pekerjaan, teman-teman. Begitu masuk ke perusahaan. Hai. 二つ目は、研修の後の段階で、それでも、やっぱ研修をしても、スキルや経験とか、あと、が少なくても、安心して働ける、大丈夫というのが日本の会社の特徴です。Ya, kemudian kelebihan berikutnya ya teman-teman, jadi setelah nanti teman-teman diberikan pelatihan pun, karena teman-teman nih, anak fresh grad nih ya, jadi misalkan skill-nya kurang ataupun experience-nya emang kurang, itu dari perusahaan pun, menganggap hal itu adalah hal yang, baik-baik saja, hal yang wajar seperti itu teman-teman. どうしてなんかそういう感じかというと、日本の場合はその新卒採用、新卒というものがあるので、大学を卒業したばかりの人は何もできなくて当たり前、仕事が上手にできなくて当たり前というふうにみんな、先輩たちは考えています。だから、経験がないから、あんまり採用されにくいとか、仕事が
全然上手にできないから辞めさせられるとか、給料がもらえないとか、そういうことは、日本ではあまりないです。Ya, jadi, kenapa seperti itu sih, teman-teman. Jadi kalau di Jepang, anak new grads itu, dianggap misalkan dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Mereka tidak bisa melakukan hal dengan baik pun hal yang wajar. Jadi, karena memang tidak ada pengalaman, karena emang anak baru nih, jadi misalkan mereka melakukan kesalahan pun itu tidak akan dipecat atau tidak akan katakanlah, gajinya dikurangi dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Hai. なので、まとめると、日本の会社っていうのは、皆さん新卒の人を守ってくれるし、会社の中で育ててくれるという、そういう特徴があります。Ya, jadi untuk, dirangkumnya ya teman-teman, seperti yang tertulis di sini bahwa perusahaan Jepang itu, terutama pada anak-anak baru, anak-anak new graduates itu sangat melindungi para new graduates dan mendidiklah teman-teman, mengembangkan potensi-potensi yang ada di, para new graduates, seperti itu. Hai. はい。その代わりに、会社が皆さん新卒に求めるものというものもあります。それは、その会社でやっぱり長く働いてもらいたいという気持ちが、他の国の会社よりちょっと強いです。Nah, berikutnya karena tadi, begitu, apa ya, katakanlah, sangat, eee, mem Memupuk bawangkan anak-anak baru, maka dari itu di sini ada hal-hal yang, sangat diekspektasikan pada, para fresh graduate nih teman-teman, yaitu bahwa mereka, akan bekerja di perusahaan itu dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu, tidak langsung, resign dan lain sebagainya. Hai. じゃあどうしてそういう、要求があるかというと、会社が皆さんを新卒として育てるには、時間もお金も、その労力もかかります。で、そのかかる、そういうものの代わりに、皆さんは将来、例えば3年後、5年後とか、成長して会社に、結果で貢献してほしい。だから長く働いてほしいと、日本の会社は考えています。Ya, jadi kenapa sih mereka ingin, teman-teman untuk bekerja lama di satu perusahaan tersebut? Karena untuk, mendidik teman-teman tersebut, mendidik teman-teman itu sendiri seperti yang di awal tadi disebutkan, pelatihan dan lain sebagainya, perusahaan mengeluarkan, banyak effort, banyak waktu, dan banyak uang juga untuk, mendidik teman-teman, untuk mengembangkan potensi teman-teman. Maka dari itu, nanti teman-teman ketika sudah berkembang nih, sudah menjadi, pribadi yang berkualitas, lebih berkualitas lagi mungkin 3 tahun setelahnya atau 5 tahun setelahnya. Maka dari perusahaan juga ingin, menikmati hasil dari, apa yang telah mereka keluarkan, seperti itu, teman. うん。Hai. はい、ありがとうございます。で、じゃあやっぱり、会社が求めるもの、長く働いてもらいたいという気持ちがあるので、面接で、見られるものもちょっと普通の、面接と違います。普通の面接だったら、やっぱりスキルとか経験とか、そういうところを中心に見られますが、日本ではこの今書いてある3つのことを結構プラスで、よくちょっと面接でチェックされています。Iya, jadi karena dari perusahaan Jepang itu sendiri ingin teman-teman untuk, bekerja dalam waktu yang panjang, maka dari itu, dalam interviewnya sendiri teman-teman berbeda dengan interview mereka-mereka yang telah berpengalaman. Jadi di sini teman-teman tidak dilihat skill maupun, pengalamannya, namun beberapa hal yang akan dijelaskan setelah ini. ちょっと説明しますね。一つ目は、やっぱりやる気とか、成長意欲。これが一番見られています。どうしてかというと、やっぱりさっきも言ったように、日本の会社はすぐ、あの、はた、即戦力として働いてほしいではなくて、育てようという気持ちがあるので、いろいろな面接の質問から、この人は、ここで頑張れることができる人なのか、努力して将来成長できる人なのか、そこを一番チェックしています。Ya, jadi yang pertama nih teman-teman, adalah, yang perlu dicek oleh perusahaan kepada, para teman-teman yang nantinya akan di-hire adalah keinginan untuk berkembang dan motivasi dari, kandidat tersebut. Mengapa begitu? Karena, dari awal tidak ada ekspektasi, bagus dari pekerjaan teman-teman begitu masuk. Jadi yang ingin dipastikan dari perusahaan adalah apakah dia adalah kandidat yang ingin berkembang, apakah dia adalah orang yang memiliki potensi untuk berkembang dan, eee, dimo dan dapat, dimotivasi seperti itu. Hai.
二つ目は、大学時代にどれだけ何を頑張ったかです。で、どうしてこれを聞くかというと、一番のその人が成長できる人かを、判断するためには、大学時代にどれだけ努力したかを会社の人はチェックをします。で、大学時代に自分で積極的に勉強した人とか、積極的にいろいろなインターンに行った人、ボランティアをした人は、多分会社に入ってもたくさん勉強して頑張れる人だと会社の人は判断します。Oke, yang kedua nih teman-teman, jadi, seberapa berjuang kamu sih, di masa kampus, di masa-masa mahasiswa kalian gitu. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan nomor yang pertama ya teman-teman, jika teman-teman melakukan hal-hal, banyak di masa perkuliahannya teman-teman atau mungkin bukan akademik ya teman, misalkan teman-teman mengikuti internship atau mengikuti volunteer atau mengikuti kepanitiaan dan lain sebagainya, itu nanti para rekruter akan berpikir bahwa nanti, kandidat-kandidat ini begitu masuk ke perusahaan adalah kandidat-kandidat yang, semangat untuk, berkembang, adalah orang-orang yang, ingin berjuang dalam, segala proyek yang dilakukan, seperti itu. Hai. はい。で、もう一つの理由は、その大学時代にしっかり勉強とか、インターンシップとか頑張った人というのは、それだけその専門性、スキルも高いと、判断します。で、もちろん、最初、日本は教育をしてくれますが、それでもやっぱりしっかり専門の知識を理解していることは大切ですので、それもあって、大学でどれだけ頑張ったかということは、すごくよくチェックをしています。Ya, kemudian tidak hanya mengenai, katakanlah kegiatan kepanitiaan ataupun internship atau lain sebagainya, non-akademik yang telah dilakukan teman-teman, namun juga akan dicek nih, mohon maaf, akan dicek nih bagaimana, skill yang teman-teman miliki. Mengapa begitu? Karena nanti teman-teman akan bekerja sebagai engineer ya, teman-teman. Jadi maka dari itu tentu saja, skill-skill keteknikan atau skill, kejuruan yang akan dilakukan, yang akan dibutuhkan dalam pekerjaan pun nantinya perlu dicek juga, seperti itu. Hai. はい。で、最後、3つ目は、日本語の能力と、コミュニケーションスキルです。で、どうしてこれが必要かというと、もちろん、日本の会社、日本で働くので、日本語で上司とか先輩とかと話しますし、教育をしてもらう、OJT とかいろいろな研修とかも、基本的に日本語でやるので、それをしっかり日本語で、できる、教えてもらえる、その日本語能力はもう必ず必要です。Iya, jadi yang ketiga adalah kemampuan bahasa Jepang ya teman-teman. Jadi, mengapa begitu? Ini berkaitan juga dengan nomor satu dan nomor 2 karena nanti, begitu teman-teman masuk ke perusahaan Jepang, nanti akan ada atasan orang Jepang, atasan, senior orang Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian ketika melakukan pelatihan pun, pada dasarnya pelatihan ini dilaksanakan dalam bahasa Jepang ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman supaya dapat menangkap segala hal ini diperlukan kemampuan bahasa Jepang. Hai. で、今日はちょっと、今大学生の人も、あとすでにもう卒業して1年、2年経っている人も、今日参加してくれていると聞きました。で、その人たちも、もう卒業して終わってしまったので、ダメというわけではなくて、日本には、卒業して1、2年目の人も、受け入れるというものもあるので、同じようにこの3つをしっかりと、準備というか、したら、全然新卒と同じように入るチャンスもありますので、しっかりこれを頭に入れて準備をしてみてください。Iya. Kemudian kami juga mendengar bahwa tidak hanya mahasiswa, namun juga, para lulusan yang mungkin telah lulus kurang lebih 1, 2, 3 tahun ke belakang, juga hadir di seminar ini. Nah, untuk para lulusan pun tidak perlu khawatir karena, program ini, maksudnya sistem new graduates ini juga berlaku pada mereka yang, telah, lulus kurang lebih 1, 2 tahun, ke belakang, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk, apply melalui sistem ini, itu teman-teman juga bisa mempelajari 3 hal ini, yang mana nanti, teman-teman bisa terapkan dalam interviewnya. Hai. はい。で、じゃあ、インタビューのために何を準備したらいいかについて、ちょっとこれから簡単に説明しますね。主には2つなんですけど、1つは、レジュメとポートフォリオを準備することで、2つ目は、よくある質問の答えをしっかり考えることです。
Oke, jadi setelah ini kita akan menjelaskan apa sih yang perlu dipersiapkan dalam interview. Yang pertama yaitu mungkin teman-teman sudah tahu di sini adalah resume atau CV dan portofolio ya teman-teman. Yang kedua adalah jawaban dari hal-hal yang mungkin dipertanyakan dalam interview. Hai. まず一つ目の、レジュメとポートフォリオについてですけど、レジュメは皆さん、多分もうやってると思うんですけど、自分の基本情報とか、その志望動機とか、あと、自己 PR とかですね、とかを書く基本的な、CV です。でも、一つ注意があって、これは、ちょっと日本の CV のフォーマットは他の国と違います。簡単に見せると、こんな感じのフォーマットです。で、これインターネットにもありますし、Rise4 のフォーマットもありますので、もし欲しい人は Rise4 の方に、問い合わせ、メッセージしてくれれば送ることもできます。はい。Hai. Ya, yang pertama yaitu resume atau CV ya teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat diisi dengan informasi, kemudian alasan teman-teman apply, kemudian personal branding, bagaimana teman-teman melihat diri teman-teman sendiri. Kemudian di Jepang dan overseas ini memiliki sedikit perbedaan format CV atau Rirekisho. Jadi di Jepang sendiri format CV itu sudah pasti seperti ini ya teman-teman, bukan format CV kreatif seperti itu. Sudah fix seperti ini, di manapun apply-nya sudah seperti ini pastinya. Untuk teman-teman yang ingin mencari format ini bisa dilihat di internet ataupun nanti bisa kontak saja ke kami, nanti kami bisa kirimkan format CV ini untuk teman-teman yang ingin mulai melakukan job hunting-nya. Hai. はい。で、二つ目のポートフォリオについてですけど、これ結構新卒の人は大切で、仕事の職歴がないので、その代わりに、勉強したこと、それから大学でやったプロジェクト、個人のプロジェクト、インターンシップの、参加したプロジェクト、やったことっていうのを、ポートフォリオにまとめる必要があります。で、これも、ちょっとサンプルが、今ないんですけど、職種によって、例えば IT の人は IT の書き方、記念の人はその書き方、建設は建設とか違うので、もし困ったら、それもちょっと Rise4 の方に相談してもらえれば、ちょっとアドバイスができますので、わからなかったら、連絡をしてください。Yang kedua adalah portofolio ya teman-teman. Jadi ini adalah hal yang penting yang perlu dimasukkan oleh teman-teman sebagai anak fresh graduate. Jadi karena teman-teman tidak punya pengalaman, maka segala hal yang mungkin project-project selama mahasiswa dan lain sebagainya itu perlu dirangkum dalam portofolio seperti itu. Untuk format fixnya sih tidak ada, jadi berbeda-beda tergantung bidangnya teman-teman itu sendiri. Jadi misalkan teman-teman merasa khawatir, merasa ingin berdiskusi, merasa ingin bertanya, silakan teman-teman nanti bisa langsung reach out ke kami aja untuk bisa diberikan advice dari kami. Hai. はい。ありがとうございます。で、二つ目のよくある質問というもので、日本のさっきも言ったように、ちょっと見ているポイントが違うので、こういったよくある質問があります。特にこの、右側のところは、ちょっと新卒特別の、質問になるので、ここは本当によく準備をした方がいいです。Ya, berikutnya adalah frequently asked question ya teman-teman yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman jawabannya. Yang terutama yang perlu diutamakan adalah sebelah kiri, seperti dari intro perkenalan diri dan lain sebagainya ini adalah hal yang pastinya akan ditanyakan. Jadi teman-teman silahkan untuk mempersiapkan dengan baik jawabannya untuk bisa menjawab pertanyaan di sebelah kiri ini. Hai. 私もいろいろたくさん新卒の人の、面接とか、面接の練習とか担当しているんですけど、やっぱり皆さん、外国人の人ですね、日本人じゃない人というのは、この質問に答えるのがすごく苦手です。多分皆さんもあんまり考えたことがない質問だと思いますので、本当にしっかりこの質問には準備をしてください。Ya, jadi saya juga sering melakukan interview pada para fresh grads yang foreigner ya teman-teman. Jadi di sini saya melihat bahwa mungkin orang-orang asing, orang-orang non-Jepang ini tidak begitu lancar dalam menjawab pertanyaan di sebelah kiri ini teman-teman. Mungkin karena kurang familiar dengan urutannya dan lain sebagainya. Maka dari itu saya menyarankan untuk teman-teman di sini benar-benar memikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di sebelah kiri, kemudian supaya dapat
dapat menjawabnya dengan lancar saat interview. Hai. はい。特にですね、このいろいろあって、セルフイントロダクションとか、どうして、頑張ったこと、大学時代に頑張ったこととか、強み、弱みとか、いろいろあるんですけど、例えば、どんな風に答えたらいいかというと、ちょっとこれを例にちょっと紹介します。Ya, ya. Jadi, seperti yang di sebelah kiri ini, baik dari self introduction dan kemudian yang kedua ini, apa sih yang teman-teman lakukan di, masa perkuliahannya, itu, bagaimana sih cara menjawabnya? Izinkan kami untuk sedikit memberikan, example. Hai. じゃあ、この大学時代に頑張ったことという質問に対して、結構皆さん、新卒の人がよく言うのは、例えば何々を頑張って、この結果がありました。こういう結果、いい結果がありました。というのをアピールする人が多いですが、それではちょっと十分ではありません。Ya, jadi, untuk pertanyaan ini biasanya teman-teman itu menjawab dengan, "Saya, bekerja keras dalam hal ini, kemudian hasil yang, saya hasilkan adalah seperti ini," seperti itu. Namun hal tersebut tidak begitu cukup ya, teman-teman. Hai. どうやって答えたらいいかというと、こういう順番で、答えた方がいいです。まず何を頑張ったかですね。それから大事なのは、結果よりもどうやって頑張ったかというところが一番大切です。で、もう一つ、その、経験、頑張ったことから何を学んだのか、それを、話すことが日本の新卒面接ではとても重要です。Ya, kemudian bagaimana sih jadi cara menjawabnya? Jadi sesuai dengan urutan ini ya teman-teman, apa sih yang teman-teman usahakan, kemudian bagaimana cara mengusahakannya, lalu hasilnya nanti menjadi seperti apa, dan sebenarnya apa sih yang teman-teman bisa pelajari dari step 1 sampai step akhir tersebut, seperti itu. で、どうしてこういう答え方をしなければならないかというと、さっきも言ったように、新卒の日本の会社の面接では、結果、今持っているスキルよりも、この人がどれだけ頑張れる人なのか、どれだけ自分で学んで成長できる人なのかというのをチェックします。だから、何をやってどんな結果が出たかではなくて、何をどうやって頑張って、そこから何を学んだのか、それをしっかり話す必要があります。Ya, jadi kenapa sih harus menjawab seperti ini? Karena, seperti yang kami sudah jelaskan sebelumnya bahwa, untuk new graduates, untuk fresh grads ini teman-teman tidak dipentingkan hasil akhir atau skill yang telah dimiliki. Namun bagaimana sih teman-teman itu bekerja keras, bagaimana sih teman-teman itu bisa berkembang, bagaimana sih teman-teman itu bisa belajar dari pengalaman, seperti itu adalah hal-hal yang perlu dicek oleh para rekruter. Hai. このように、結構いろいろな質問で、ちょっと違う、普通の多分インドネシアのインタビューとは違う答え方のものがたくさんあると思います。ですので、しっかり、準備をして、日本の会社の人たちが何を聞きたいのか、どんな答えが欲しいのかというのをしっかり理解して、準備をして、それでいろいろな会社にアプライすることが必要ですので、もしそれもわからなければ、困ったことがあれば、いつでも Rise for Career に、相談をしてください。Iya. Jadi, terdapat beberapa pertanyaan ya teman-teman yang mungkin nanti, agak berbeda dengan, interview di Indonesia. Jadi teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, kami sarankan untuk benar-benar, mempersiapkannya dengan baik. Jadi bagaimana sih, jawaban yang diinginkan oleh para perusahaan Jepang? Bagaimana sih, pertanyaan yang mungkin muncul nanti, di, interview dengan perusahaan Jepang, seperti itu. Mungkin teman-teman yang ingin berdiskusi atau menanyakan hal-hal terkait dengan hal ini bisa langsung juga nanti kontak kami. Hai, hai. はい。最後に、ちょっと、補足情報なんですけど、就活のスケジュールについて少しお話しします。Ya, kemudian sedikit kami jelaskan mengenai schedule dari job hunting di Jepang itu sendiri. Hai. インドネシアでは大学を卒業した後に、就職活動を始めると思うんですけど、日本は、大学生の時に、もう4年生とか3年生のうちから、就職活動を始めるのが一般的です。
Ya, jadi mungkin sedikit berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, dimulainya job hunting itu adalah setelah lulus ya, teman-teman. Namun di Jepang ini, job hunting dimulai ketika mereka di tahun ketiga atau tahun keempat. Jadi di semester 6 atau semester 7 8 itu sudah dimulai. Hai. で、例外ももちろんあるし、皆さん外国人なので、ちょっと違うパターンもあるんですけど、基本的な新卒の、入社というのは、次の年、4年生が終わったすぐですね、の4月1日に、入社するのが、普通の会社のスケジュールです。Ya, jadi, teman-teman mungkin, sebagai orang asing mungkin memiliki pattern yang berbeda dengan di Jepang, namun di sini, hal yang sangat, normal adalah, teman-teman, lulus di Maret, kemudian masuk kerja di April, seperti itu, teman-teman. どうしてそういうスケジュールかというと、さっきも言ったように、OJT の前に日本はいろいろな研修があります。で、その研修というのは、その新卒で入る、同じ年に入る人たち、一緒に集まって、最初に研修をすることが多いので、そのしん、スケジュールに合うように皆さん一緒に入社する。そして一緒に研修を受けて、一緒に OJT をして配属される。そういうスケジュールなので、だいたい4月にみんな一緒に入社するというのが日本のスケジュールです。Hai. Jadi kenapa sih seperti itu? Karena, sebelum masuk ke pekerjaan ya teman-teman, nanti itu akan ada pelatihan seperti yang kami sudah sebutkan sebelumnya. Jadi untuk melakukan pelatihan itu, kita akan, schedule ini harus sangat ditepati. Mengapa begitu? Karena nanti teman-teman, begitu lulus akan langsung masuk ke, bersama-sama akan langsung melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk, dalam hal kebersamaan itu, maka, karena hal itu, jadwal ini sudah difikskan seperti itu ya, teman. なんで4月に、1日に入社するのが基本なので、その1年前の3月ぐらいから、だいたい皆さん、ジョブハンティングの準備をし始めます。例えば、その就職情報を集めたりとか、CV の準備したりとか、ポートフォリオ準備したりとか、インタビューの練習したりとか、それをもう1年前から始めるのが普通のスケジュールです。Ya, maka dari itu, merupakan hal yang wajar jika teman-teman kemudian, di Jepang terutama, melakukan job hunting preparation-nya tuh, 1 tahun sebelum, masuk ke perusahaan ya, teman-teman. Jadi di sini ditulis di sebelum Maret, 1 tahun sebelum kelulusan, seperti itu. Mulai dari menyiapkan CV dan lain sebagainya. Hai. で、次ですね、だいたい7月、6月、7月、8月ぐらい、早い人だと5月とかに、まあ、ジョブハンティングスタートします。アプライしたり、インタビュー受けたりとか、いうのがあります。Ya, kemudian dilanjutkan dengan, dimulai job hunting di bulan Juli, kemudian dan lain sebagainya di Oktober. Mungkin teman-teman yang cepat, yang teman-teman ingin, melakukan job hunting lebih awal, itu biasanya dimulai di bulan 5, bulan Mei. Hai. その後、まあ、だいたい10月、11月、12月ぐらいですね、ぐらいにオファーをもらって、で、だいたい働く仕事が決まるといい。それぐらいのスケジュールだといい、流れですね。Jadi, setelah itu mungkin sekitar di bulan Oktober, November, Desember itu sudah memiliki job offer teman-teman. Jadi sudah, pasti nih kalau nanti di tahun depannya akan bekerja di perusahaan ini, kayak gitu. Jadi, hal tersebut, urutan tersebut adalah urutan yang, wajar, yang merupakan hal yang umum yang ada di Jepang. Hai. で、皆さんの場合、日本に来るためには、このビザとかで、在留資格っていうのが必要で、これがだいたい3ヶ月ぐらいかかるので、まあ、余裕を持って4月に入社するためには、だいたい12月までには、内定をもらいたい。そういうスケジュールになります。Ya, kemudian sebagai, teman-teman sebagai foreigner di sini, memerlukan, application, ke visa ya teman-teman, atau resident status gitu ya. Jadi, hal tersebut, bisa sampai memakan waktu 3 bulanan. Maka dari itu akan bagus jika teman-teman mendapatkan job offer atau naite itu di bulan 12, di bulan Desember. Sehingga nanti, akan aman-aman saja untuk masuk ke perusahaannya di bulan April. Sih. で、ここまで、ざっと、お話ししたんですけど、まとめると、こんな感じですね。まず日本の、会社の特徴は、新卒採用があって、皆さんをしっかり会社が育ててくれること。で、そのために皆さんはこういうやる気とか、
学校で頑張ったこと、そして日本語のスキルを準備しなければならないこと。これができれば、特に日本語はしっかり時間がかかると思いますので、それをしっかり準備すれば、日本でしっかりと働くことができると思いますので、ぜひ興味のある人は頑張ってみてください。Ya, jadi untuk menjadi sumari di presentasi ini, yang pertama yaitu bahwa perusahaan Jepang ini meng-hire anak-anak baru, anak-anak fresh graduate, itu nanti mereka memberikan pelatihan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri para new graduates tersebut. Kemudian beberapa hal, yaitu 3 hal ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu hal-hal yang dicari oleh para perusahaan kepada kandidat-kandidatnya, teman-teman. Mungkin yang di sini akan agak sedikit susah oleh teman-teman adalah Japanese ability-nya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memang berniat untuk bekerja di Jepang, mungkin kami sarankan untuk mulai mempersiapkan segala halnya mulai dari sekarang. Hai. はい。で、今日は新卒の人もいるし、もう卒業した後の人もいると思いますけど、皆さんまだ1、2年、卒業して1、2年、3年ぐらいだと思いますので、しっかりとこの今話したことを準備すれば十分まだまだチャンスはあると思いますし、新卒、今大学生の人は、もうしっかりと大学生の間にこういうことを準備して、日本に行きたい人はしっかり準備をしてください。Ya, di sini selain mahasiswa juga ada lulusan yang mungkin telah lulus 1, 2, 3 tahun ke belakang. Jadi untuk teman-teman di sini, baik teman-teman lulusan maupun mahasiswa bisa mempersiapkannya dengan baik. Jika teman-teman mempersiapkannya dengan baik, maka kami yakin akan ada banyak chance teman-teman untuk bisa bekerja di Jepang. Jadi semangat teman-teman untuk proses job hunting di Jepang ya. Hai. はい。じゃあ今日私からの説明は以上になります。皆さんありがとうございました。テリマカス。Ya, terima kasih teman-teman untuk presentasi bersama dari Kak Ayaka Kurachi. Dicukupkan di sini. Hai, arigatou gozaimasu. はい。ありがとうございます。Oke, berikutnya akan kembali dari saya. Sebelumnya saya izin meminta waktu sebentar, teman-teman. Hai. Oke, maaf telah membuat menunggu. Baik, saya izin share screen langsung saja. Kembali lagi ke saya. Oke, berikutnya adalah introduction mengenai Rise for Career sih, teman-teman. Jadi, apa sih Rise for Career itu? Tapi sebelum itu, kami ingin menjelaskan sedikit mengenai perusahaan kami. Jadi, kami Rise for Career berada di perusahaan yang namanya Wiltech Company Limited, teman-teman. Sedikit saja mengenai Wiltech. Jadi, Wiltech ini adalah perusahaan, grup perusahaan besar yang menaungi beberapa grup perusahaan lainnya. Jadi, Wiltech itu sendiri bergerak di bidang manufacturing, kemudian ada perusahaan, anak perusahaan bernama Watt Consulting yang bergerak di bidang construction, kemudian kita memiliki anak perusahaan bernama Partner yang bergerak di bidang IT support, kemudian Tekno juga di bidang mechanical, electrical, kemudian kita juga memiliki kantor overseas di Myanmar dan di Vietnam, seperti itu. Nah, berikut sedikit mengenai overseas bisnis kami. Kami telah mengambil tenaga-tenaga asing itu sudah dari 2004. Kami membawa tenaga-tenaga asing dari China, kemudian Vietnam dan Myanmar sebagai tenaga kerja di Jepang, seperti itu. Sedikit mengenai hal tersebut. Berikutnya, mengapa sih perusahaan kami mengambil tenaga kerja asing? Mungkin dari teman-teman sendiri sudah mengetahui bahwa populasi di Jepang ini menurun ya, teman-teman. Di sini ada grafik dari kedutaan Jepang yang mana ada estimasi bahwa nanti di 2065 populasinya akan menurun kurang lebih 31%, di mana populasi produktifnya ya teman-teman itu menurun 40%. Maka dari itu, jika diteruskan seperti ini, maka Jepang memerlukan bantuan dari tenaga kerja asing untuk tetap menjalankan bisnisnya seperti itu. Nah, ini sedikit mengenai kami, yaitu kami akan membuka office di Indonesia nih teman-teman, di Bandung. Jadi target kami adalah mahasiswa teknik atau calon engineer yang nantinya mungkin tertarik untuk bekerja di Jepang, kemudian nanti akan kami ajarkan bahasa Jepang, kemudian begitu mereka lulus bisa langsung bekerja di kami seperti itu. Namun masih belum ada tanggal pastinya teman-teman.
Sama seperti itu, kami telah bekerja sama untuk saat ini di Surabaya dengan ITS dan UNESA. Namun karena kami base-nya nanti akan ada di Bandung, kami sangat ingin bekerja sama dengan ITB nantinya. Maka dari itu, saat ini sedang kami usahakan untuk mencari celah-celah di mana kami bisa bekerja sama seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai Rise for Career. Jadi apa sih Rise for Career itu? Yang pertama adalah Rise for ini adalah platform pencarian kerja untuk engineer, teman-teman. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu Rise for Business, ada yang kedua adalah Rise for Career. Rise for Business adalah platform dari kami untuk menargetkan para Japanese companies yang ingin mengambil tenaga kerja asing seperti itu. Dan Rise for Career ini adalah platform pencarian kerja untuk para engineer asing yang ingin bekerja di Jepang. Seperti itu. Jadi di sini kami memfasilitasi kandidat yang ingin bekerja di Jepang untuk langsung bisa apply ke perusahaan yang sedang mencari tenaga asing seperti itu. Saat ini kurang lebih kami memiliki kerjasama dengan 100 lebih perusahaan di Jepang dengan job yang sekarang ada kurang lebih 220, namun ini yang sekarang ada ya teman-teman. Yang job-job kemarin yang sudah invalid pun ada, jadi lebih dari itu. Kemudian number of registrant di sini kurang lebih 28.000, namun sayang sekali di antaranya untuk registrant Indonesia masih sekitar 300-an saja teman-teman. Sedangkan ada juga job-job kita yang menargetkan orang-orang Indonesia, namun kami justru kekurangan kandidat seperti itu. Nah, siapa sih yang kami sarankan untuk menggunakan platform ini? Yaitu adalah mereka yang belajar bahasa Jepang, baik N1 maupun dari N1 maupun N5. Mengapa begitu? Karena di sini ada berbagai macam pekerjaan yang mana ada juga pekerjaan yang menginginkan mereka untuk sangat fasih berbahasa Jepang, namun juga ada pekerjaan yang menginginkan mereka fasih dalam bahasa Inggris, tidak begitu fasih dalam bahasa Jepang pun tidak masalah, seperti itu. Kemudian ada tiga major besar yang kami untuk membeda-bedakan pekerjaannya. Yang pertama itu di bidang IT, teman-teman. Yang kedua di bidang mechanical electrical, mekatronik seperti itu. Yang ketiga adalah di bidang construction untuk anak-anak arsitektur dan sipil seperti itu. Jadi apa saja yang teman-teman bisa dapatkan di sini? Teman-teman yang pertama bisa mencari pekerjaan secara langsung atau langsung di-scout oleh perusahaan yang telah melihat profil teman-teman nih. Yang kedua, teman-teman bisa berpartisipasi di event seperti event ini maupun event-event lainnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa membaca konten-konten kami mengenai berkarir di Jepang dan lain sebagainya. Berikut adalah sedikit mengenai online dan offline event kami. Kami sempat mengikuti Japan Job Fair teman-teman di tahun lalu, yang mana melalui Japan Job Fair itu sendiri juga kami mendapatkan beberapa kandidat yang akhirnya bisa kami bawa ke Jepang untuk bekerja seperti itu. Oke. Untuk registrasinya sendiri, teman-teman bisa masuk ke platform kami, atau untuk teman-teman UKJ ITB, teman-teman bisa melalui link yang nanti kami sampaikan, yang kami sudah sampaikan kepada PIC-nya UKJ ITB. Sedikit berbeda alurnya, yang mana jika teman-teman non UKJ IPTB, teman-teman bisa langsung saja masuk ke platform kami. Kemudian jika ingin mencari pekerjaan, teman-teman tinggal cari pekerjaan yang diinginkan, tinggal apply, ataupun teman-teman di-scout langsung oleh para perusahaannya, kemudian masuk ke online interview, jika lolos di dokumen, kemudian sampai ke job offer. Kemudian jika teman-teman ingin berpartisipasi di event, teman-teman tinggal search aja, kemudian apply, dan langsung bisa hadir di online event seperti hari ini. Nah, berikut adalah platform kami, teman-teman. Teman-teman bisa scan barcode di situ. Jika ingin beregistrasi, saya juga akan masukkan link registrasinya ke kolom chat. Sebentar. Untuk teman-teman ITB, teman-teman bisa tidak mengikuti ini ya, teman-teman. Tidak mengikuti registration page di sini, karena linknya agak berbeda. Baik, sebentar.
Bisa di sini, teman-teman. Oke. Berikutnya nanti tampilnya seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung search nih, mau pekerjaannya apa, kemudian Japanese levelnya apa, kemudian pekerjaan apa aja yang nanti muncul seperti itu. Nanti untuk teman-teman ingin apply, tinggal klik aja ini Obo suruh apply, nanti bisa diganti ke bahasanya, bahasa Inggris ya teman-teman. Seperti itu. Lalu ada 3 hal nih yang menjadi apa ya, hal baik yang bisa dimanfaatkan teman-teman melalui platform ini. Yang pertama adalah direct, teman-teman. Teman-teman bisa langsung apply ke job-job yang lagi siarkan oleh perusahaan maupun teman-teman bisa langsung di-scout oleh perusahaan. Yang kedua adalah event. Teman-teman bisa mengikuti event-event seperti ini yang biasanya meliputi bekerja di Jepang maupun persiapan kerja di Jepang seperti ini ataupun langsung briefing session per company, teman-teman. Jadi ada langsung job fair secara online itu kami juga biasanya melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah CV making tools. Mungkin teman-teman sendiri sudah tahu ya tadi dijelaskan sebelumnya oleh Kak Ayaka bahwa CV Jepang dan CV Indonesia sedikit berbeda. Maka dari itu, untuk mempermudah teman-teman, di sini kami membuat CV making tools yang teman-teman nanti tinggal menginput saja data-data teman-teman, kemudian nanti akan langsung jadi CV versi Jepangnya. Hai. Kemudian sedikit nih teman-teman, ada mungkin kurang berkaitan dengan teman-teman, karena di sini kami memiliki beberapa vacancy untuk para yang sudah berpengalaman. Di sini adalah untuk IT engineer, teman-teman. Lokasi kerjanya di Tokyo, gaji per tahun sekitar seperti itu. Kemudian ada kenaikan gaji di setiap tahunnya. Untuk teman-teman yang berminat, berikut adalah detailnya. Teman-teman bisa langsung aja masuk melalui QR code ini atau entry formnya di sini ya teman-teman, Bitly Indonesia IT. Saya masukkan juga di chat setelah ini. Mohon tunggu sebentar. Sebentar, mohon maaf. Sorry, saya kembali share screen. Oh, bentar, sorry. Oke, jadi ini adalah lowongan yang saat ini tersedia khusus untuk orang Indonesia ya teman-teman. Kemudian untuk orang-orang non-IT, berikutnya adalah beberapa recommended vacancies juga dari kami. Yang pertama yaitu IT developer, kemudian product development engineer, kemudian construction management engineer. Ini adalah lowongan-lowongan di kami yang bisa di-apply dari luar negeri. Kemudian teman-teman yang sudah memiliki N3 atau sudah bisa conversational Japanese itu bisa kami anjurkan untuk apply di sini. Seperti itu. Akan kami masukkan linknya via chat sebentar ya teman-teman. Linknya kami masukkan via chat. Mau ditunggu. Oke, bisa masuk di sini teman-teman. Kemudian, sorry, saya lanjutkan sedikit. Berikut adalah beberapa testimoni dari beberapa kandidat kami yang telah memiliki pekerjaan di Jepang. Jadi mereka mengatakan bahwa Rise for Career adalah website yang cukup mudah digunakan dan mereka dapat mendapatkan pekerjaan di Jepang kurang lebih 1 bulan atau ya dalam jangka waktu yang cepat seperti itu. Dengan kalian next, ya berikutnya adalah sosial media kami teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa cek kami di setiap sosial media kami karena setiap hari kami akan mempost job vacancy yang baru setiap harinya. Jadi teman-teman bisa cek di sosmed kami. Biasanya kami paling aktif di Facebook dan LinkedIn. Sebentar kalau saya tuliskan di chat box juga.
Mohon tunggu sebentar, teman-teman. Oke, seperti itu. Dan ya, dengan ini kami tutup sebentar seminar hari ini. Lalu kami izin untuk melanjutkan ke Q&A session. Di sini kami ingin mulai menjawab dengan teman-teman pertanyaan yang telah teman-teman input di Google Form sebelumnya. Sebelumnya teman-teman terima kasih ya telah menginput questionnya dalam bahasa Inggris supaya dapat dipahami oleh semua dari kami. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Yang pertama yaitu dari Kak Dwi Yoga Pratama. Jadi while working as a civil engineer in Japan, will I be able to bring my family to live with me and to work in civil engineering? Are there many jobs vacancies? Thank you. Oke, jadi langsung saja saya jawab. Saya izin menjawab. Untuk sebagai civil engineer ya teman-teman, apakah bisa membawa keluarga untuk hari di Jepang bersama Kak Dwi seperti itu? Jadi hal tersebut sangat bisa. Teman-teman nanti begitu sampai ke Jepang akan mendapatkan residence card jenisnya Gijinkoku atau engineer visa ya teman-teman. Menggunakan visa itu teman-teman bisa membawa keluarga. Keluarga di sini adalah teman-teman yang nantinya sudah menikah, mungkin istri ataupun suami ataupun anak-anaknya dibawa ke Jepang dengan visa dependen teman-teman. Jadi visa keluarga, visa dependen ini. Visa dependen ini nanti teman-teman bisa melakukan part-time job kurang lebih selama 28 jam setiap minggunya seperti itu. Dan untuk kerjaan civil engineering di sini, di Jepang, apakah ada banyak job vacancies-nya? Sangat banyak sekali ya, Kak, ya. Jadi, nanti Kakak bisa melihat di website kami. Sebentar, saya izin share juga linknya untuk civil engineering. Maaf, sebentar. Mohon ditunggu sebentar. Saya izin memasukkan link-link untuk lebih spesifiknya supaya teman-teman bisa mengecek sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mohon ditunggu sebentar. Berikut ya teman-teman. Oke, saya izin kembali ke PowerPoint. Oke. Saya lanjutkan. Berikutnya pertanyaan dari Kak Muhammad Dwi Kalvani. Oke, jadi is there company in Japan who working in solar panel energy? Hai, ini karena saya kurang tahu, saya izin lemparkan pertanyaannya ke Kak Ayaka Kurachi. Hai, Kurachi-san. はい。はい。これ、太陽電池パネルエナジー扱ってる会社とかありますかという質問なんですはい。けど、あります。日本にもそういう、ソーラーパネルエナジーの会社はたくさんあります。ただちょっと今、ライズ4の中には、残念ながらないんですけど、日本にはこれから、たくさんありますので、で、その分野では、機械電気系のエンジニアだけではなくて、もちろん IT とか建設とかの、仕事も募集しています。ただ、今ちょっとライズ4にはないんですけど、これから、ライズ4にもそういう仕事が乗ってくる可能性も十分あります。arigatou gozaimasu. Ya, izinkan kami menjawab bahwa di Jepang sendiri untuk perusahaan di solar panel energy
sangat banyak ya teman-teman. Namun begitu saat ini di Rise for Career belum ada perusahaan-perusahaan Jepang yang ingin yang membuka lowongannya untuk foreigner. Namun kami harap untuk kedepannya kami juga bisa menaungi lowongan-lowongan tersebut karena untuk bekerja di solar panel energy ini tidak hanya teman-teman yang berada di bidang mechanical atau electrical engineering saja ya teman-teman, melainkan juga teman-teman yang bidangnya construction maupun IT juga bisa masuk ke bidang ini juga seperti itu. Oke, saya izin masuk ke berikutnya dari Kak Lailatul Latifah. How do I find out which company matches my qualifications? For information, I am fresh graduate and have some experience on teaching. Oke, jadi bagaimana perusahaan match dengan kualifikasinya? Jadi setiap lowongan pekerjaan akan ada details mengenai job description, kemudian apa yang ditawarkan oleh perusahaannya, kemudian deskripsi dari perusahaan itu sendiri, serta apa saja kriteria requirement yang dibutuhkan oleh kandidat untuk apply seperti itu, Kak. Jadi bisa melihat melalui website kami di setiap lowongan pekerjaannya akan ada kualifikasi berbeda-beda, akan ada requirement berbeda-beda. Kakak bisa melihat langsung saja setiap lowongan pekerjaan yang ada dan mungkin menarik minat kakak sendiri. Namun di sini kalau saya tidak salah memahami, memiliki experience di teaching. Untuk experience di teaching ini sendiri, karena kami Rise for Career adalah platform yang berfokuskan untuk para engineering, untuk teaching ini sendiri, experience di teaching ini sendiri tidak begitu berpengaruh dalam nantinya proses skema apa rekrutmen itu sendiri ya Kak ya. Karena yang dipentingkan dalam seorang engineer adalah mungkin sertifikasi mereka atau eh, sertifikat ijazah teknik yang mereka miliki seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin lanjut saja karena waktu kita tidak banyak. Oke, dari Kak R. Muhammad Fahril Alim. Is it true cost of working in Japan need approximately 80 juta? Tidak betul ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya tergantung teman-teman bekerja di Jepang menggunakan apa, melalui siapa seperti itu. Jika teman-teman melalui LPK, melalui Okuridashi Kikang, itu nanti teman-teman memerlukan untuk ya biaya pendidikan bahasa Jepang, kemudian biaya pengurusan visa, biaya lain-lain seperti itu teman-teman. Biaya yang diperlukan oleh karena itu adalah satu perusahaan bekerjasama dengan perusahaan yang lain. Jadi nanti akan perlu uang untuk menerbangkan teman-teman ke Jepang. Namun di Rise for Career ini teman-teman, jika teman-teman apply kemudian teman-teman diterima dari pemberangkatan sampai nanti di Jepang, teman-teman tidak dipungut biaya apapun. Ini semuanya gratis teman-teman. Jadi bahkan biaya pesawatnya semua akan ditanggung oleh perusahaan. Mengapa begitu? Karena di sini kami langsung menghubungkan antara kandidat dengan perusahaan teman-teman. Jadi tidak ada apa ya, katakanlah perusahaan yang memerlukan uang mediasi atau uang apa, tidak seperti itu. Jadi langsung dari kami bisa langsung memberangkatkan teman-teman ke Jepang tanpa uang sebanyak itu atau sebenarnya tanpa uang sama sekali. Mungkin hanya uang pengurusan visa di Indonesia sekitar 400.000 itu saja sih teman-teman. Selain itu, pengurusan CUI dan lain sebagainya semua akan ditanggung oleh perusahaan. Berikutnya adalah Kak Wiyanto Triatmojo. I always fail in interview sessions due to lack of work experience in the IT field because of my job as a purchasing officer. Can I work and study IT in Japan? Jadi Kak Wiyanto ini sepertinya sudah pernah interview dengan Kuraji-san, jadi langsung saja kita tanyakan. Hai, Kuraji-san, これ、ブリアントさんっていうのは、面接したことがあると思いますので、はい、答えていただければと思います。はい。はい。そうですね。覚えてます。お久しぶりです。IT の仕事を、する、したい。勉強したいはい。という勉ことですね。強したくて、はい、仕事もしたいんですね。したい。
うんそうですね。面接官にとってライセンスと、証明書。ちょっと違う人だと思います。はい。あ、OK です、OK です。そうですね。これから、やっぱり IT の仕事を日本でしたいとなったら、一回、やっぱりもう少しインドネシアで、日本の、日本語を使った仕事の経験をした方が、日本語を使った IT の、開発の経験とか、ブリッジ SE の経験とか、少し、例えば3年とか積んで、それからもう一度アプライする方が、可能性、チャンスは高くなるかなとは思います。ありがとうございます. Ya, untuk case-nya Kak Wilanto ini sendiri, karena bukan masuk ke fresh graduate sepertinya untuk di kami ya Kak ya. Jadi dari saran Kuracisan sendiri, untuk Kak Wilanto mungkin mulai membuat karirnya sendiri, building karirnya sendiri di Indonesia, mungkin di bidang IT-nya itu sendiri. Jika memungkinkan IT yang juga memerlukan bahasa Jepang, mungkin proyek-proyek Jepang dan lain sebagainya, apabila ada pengalaman seperti itu, nantinya akan meningkatkan juga kemungkinan kakak untuk bisa ter-hire di Jepang. Karena nanti di-hire-nya sebagai bukan fresh graduate, tapi sebagai keikensha, sebagai yang berpengalaman seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Kak Willianto. Mohon maaf kami langsung lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Kak Faris Aulia Ramadan, how is the work culture in Japan and how to prepare ourselves to easily adapt to those working cultures? Jadi saya izin menjawab di sini. Untuk ke apa ya, budaya kerja di Jepang itu sendiri teman-teman adalah stick to the rules ya teman-teman. Mungkin di Indonesia yang sangat beda dengan Jepang adalah bahwa rules-nya itu tidak begitu ketat, tidak begitu misalnya pun dilanggar pun tidak masalah atau hal-hal yang remeh-remeh pun tidak menjadi masalah. Namun di Jepang sendiri eh, kultur entah rule-nya tersebut tertulis maupun tidak tertulis, baik itu manner maupun benar-benar sebuah rule, itu adalah hal yang perlu dipatuhi ya teman-teman. Jadi bagaimana untuk bisa adapt to those working cultures, nanti teman-teman di awal, apalagi teman-teman adalah anak fresh grads nantinya, nanti akan ada yang namanya pelatihan untuk para new graduates. Di pelatihan itu teman-teman akan belajar mengenai business matter dan lain sebagainya. Di situ teman-teman akan belajar bersama teman-teman lainnya untuk bisa adapt ke working cultures. Karena teman-teman lainnya bahkan orang Jepang pun juga tidak langsung bisa beradaptasi ke working culture seperti itu, teman. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin lanjut. Oke, Kak Maulana. I do not have work experience in Japan, like an internship or being a student in Japan. So is there a change to work in Japan without that experience? If there is a change, what should I do to prepare besides language? はい。小田地さん、このマウラナさんですが、インターンシップとか留学経験とかないので、なんか日本に行ったことがないらしいで、日本に出国チャンスとかありますか？もしチャンスがあれば、なんか日本語能力以外、準備したらいいものとかありますか？教えていただければと思います。はい。はい、もちろんありがとうございます。日本での、仕事の経験とか、インターンシップの経験がなくても、大丈夫です。その代わり、やっぱり、今多分学生さんっていうことですよね。そうですね。はい。で、はい、日本でのインターンシップの経験は必要ないんですけど、やっぱり、大学でのインターンシップの経験、さっきも言ったように、やっぱり面接では大学で頑張ったことを質問で聞かれるので、大学でのインターンシップの経験、インドネシアでですね、インドネシアでのインターンシップの経験っていうのは必要です。ただ、日本に行く必要はなくて、行かなくても、しっかりとインドネシアでの経験と勉強したことがあれば、チャンスはあります。で、何を準備するかですけど、さっきのセミナーでも言ったように、やっぱり CV とか、ポートフォリオとかを、まずは準備することと、さっき話した質問内容ですね。
それを準備する。で、もちろん日本語をもっともっと練習するっていうことが必要かなと思います。Arigatou gozaimasu. Ya, jadi tidak diperlukan pengalaman internship atau pernah exchange ke Jepang seperti itu ya Kak ya. Yang diperlukan apa sih? Mungkin pengalaman magang dan hal-hal yang mungkin bisa dikerja keraskan di saat perkuliahan. Mungkin saat ini sendiri setahu saya di Indonesia kan ada program Merdeka Belajar yang mana teman-teman mungkin harus magang dan lain sebagainya. Nah, pengalaman itu yang nantinya akan menjadi juga bekal teman-teman untuk bisa apply ke Jepang. Kemudian, apa sih yang mungkin bisa dipersiapkan lainnya selain bahasa Jepang? Yaitu hal-hal yang tadi telah dijelaskan oleh Kak Ayaka Kurachi nih. Jadi baik hal yang perlu dimasukkan dalam CV maupun portofolio, kemudian belajar bagaimana melakukan interview yang baik seperti itu. Kami mendukung teman-teman untuk bisa bekerja di Jepang untuk di masa depan. Berikutnya, oke, dari Kak Muhammad Lukman Al-Hakim. Are there many job vacancies at the shipyard or shipbuilding industry for foreigner? はい、造船業に関する求人とかありますか？外国人向けの求人ですね。はい。はい、あります。造船業の仕事は、まあ、設計もあれば、実際にこう作業をする仕事もあります。ただ、日本にはありますね。ちょっと今、ライズ4にはないんですけど、ただ、その造船業の仕事を探すときに、注意してほしいポイントが一つあります。で、それはちょっとビザの問題ですね。皆さんのように大学を卒業して、しっかり設計の、仕事、知識がある人は、エンジニアのビザを取ることができます。で、そうする場合は、やっぱりしっかり設計の仕事、造船の設計の仕事をするべきですね。で、注意してほしいのは、造船業というのは、特定技能とか、っていう仕事もあります。で、皆さんは、そっちもできることはできますが、最初にそれをやってしまうと、エンジニアに戻ることがすごく難しくなります。なんでかっていうと、特定技能の仕事は、エンジニアではなくて、作業をする仕事ですので、知識がなくてもできる仕事ですね。つまりワーカーです。それを日本に行きたいというのを優先して、最初にそれで日本に入ってしまったら、将来エンジニアに戻るのがすごく難しくなるので、絶対に、本当に将来エンジニアとして働きたいのであれば、そういう仕事を選ぶのではなくて、しっかりとエンジニアの仕事ができる会社を見つけて、すぐに見つからないかもしれないんですけど、焦らずに、ちょっと、エンジニアで行くということを優先して、仕事を探してほしいなと思います。はい。Arigatou gozaimasu. Ya, Kak Muhammad Lukman Al-Hakim, jadi di sini untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang shipyard shipbuilding ini sebenarnya ada, Kak. Namun untuk saat ini memang belum ada di Risecore. Untuk kedepannya kami berharap ada lowongan-lowongan tersebut untuk muncul di platform kami. Namun satu hal yang ingin kami camkan untuk Kakak bisa perhatikan di sini adalah jadi ada dua dua pattern untuk Kakak bisa masuk ke Jepang. Jadi sebagai visa engineer atau visa Tokutegino atau visa specified skilled worker seperti itu ya Kak ya. Nah, kedua visa ini memungkinkan Kakak untuk bisa bekerja di bagian shipyard atau shipbuilding ini. Namun, jika nanti katakanlah Kakak masuk ke Jepang menggunakan visa Tokutegino, nanti akan susah untuk kembali atau untuk merubah visanya menjadi engineer karena nanti flow-nya Tokutegino biasanya akan terus ke Tokutegino lainnya seperti itu. Pekerjaan satu ke pekerjaan berikutnya seperti itu. Sedangkan yang kami sayangkan di sini adalah nantinya Tokutegino atau pekerjaan yang specified skilled worker ini tidak diperlukan katakanlah ijazah S1 seperti itu. Jadi kami berharap untuk teman-teman yang nantinya akan memiliki ijazah S1 nanti untuk bisa langsung masuk ke Jepang sebagai visa engineer. Jadi untuk apa ya? Katakanlah visa engineer ini
bisa membuat teman-teman juga katakanlah gajinya setara dengan orang Jepang dan lain sebagainya. Karena memang visa kerja seperti itu teman-teman, bukan visa yang specified skilled worker. Jadi jika nanti Kak Lukman Al-Hakim ini memang katakanlah inginnya bekerja sebagai engineer di Jepang, kami sarankan untuk terus mencari pekerjaan di situ, pekerjaan di hal itu, namun visanya tetap harus visa engineering seperti itu. Jika visanya Tokutegi no, nanti akan susah untuk pindah ke pekerjaan engineering seperti itu karena nanti akan ada batasan-batasan yang nantinya muncul seperti itu. Kami harap bisa langsung mulai dengan visa engineering seperti itu. Hai. Saya izin langsung ke berikutnya. Dari Kak Gafil Natanya kalau Sabaskara, is there any Shokai fee? Oke, untuk teman-teman yang tidak tahu Shokai fee adalah fee untuk perkenalan gitu ya teman-teman. Jadi seperti mediasi dari em, katakanlah Rice4 ke perusahaan yang bermitra di kami seperti itu. Sorry. Jadi untuk Shokai fee ini tidak ada di teman-teman di kami. Jadi benar-benar teman-teman tidak dipungut biaya apapun dari awal hingga akhir nanti sampai ke Jepang seperti itu. Mungkin nanti yang perlu dipersiapkan teman-teman adalah satu biaya untuk visa di Indonesia, aplikasi visa di Konjen maupun di Kedubes ya teman-teman. Itu mungkin sekitar 400.000 kalau saya tidak salah. Kemudian nanti biaya hidup pertama, bulan pertama di Jepang karena tidak langsung mendapatkan gaji seperti itu, karena gajinya masuk di akhir bulan atau bulan berikutnya, seperti itu. Jadi untuk Shokai fee atau fee yang lain sebagainya itu tidak diperlukan sama sekali. Oke, untuk pertanyaan dari Google Form sampai di situ, kita masuk ke pertanyaan di chat. Oke, sebentar. Kami ambil pertanyaan yang sudah ada di sini ya teman-teman, karena waktunya sudah melebihi. Dari Kak Dwi Yoga Pratama, Teknik Sipil. Jadi saya sebelum kuliah adalah pemagang di SUSE selama 3 tahun di Jepang. Sekarang semester 8, apakah nanti setelah lulus kuliah, ketika mau daftar engineer, itu termasuk new grads atau experience? Jadi saran kami adalah masuknya sebagai new grads ya kayak Shinsotsu Sayo. Kenapa begitu? Karena untuk masuk ke new grads itu lebih gampang dibandingkan masuk sebagai experience gitu. Karena experience nanti jatuhnya akan apa ya? Nanti rivalnya adalah orang-orang yang bereksperience juga. Sedangkan kalau kakak segini udah memiliki pengalaman di SUSE, namun sekarang di semester 8 nih, akan lulus setelah ini. Jika kakak masuk ke new grads, maka nanti akan gampang untuk lebih apa ya, menang dengan kawan-kawan lainnya seperti itu. Itu saran dari kami. Kemudian berikutnya, hai, Kuraji-san. はい。ルーディ・スバーギャさんからの質問を答えていただければと思います。はい、お願いいたします。建設の、仕そうです。事はライセンスというやつですね。はいはい。建設設計の仕事は、もちろん専門的な建設を、したい場合は、ライセンスが必要になります。日本には一級建築士とか、二級建築士とか、いろいろな建築士のグレードがあるんですけど、それを、取っていく必要があります。ただ、なくても、仕事は、建築ですね。建築設計の仕事は、できますが、取った方がいいですね。で、ただ日本に来る、すぐやっぱ皆さん新卒ですので、もちろん建築士の仕事、ライセンスを取るのは結構難しいですので、すぐにはもちろんできないですが、日本で新卒として建築設計で働きたい場合は、卒業の証明書とか、普通にビザが取れる資格があれば、日本に来て働き始めることができます。で、大体、働きながら5年後とかに、建築士の資格を取るために、働きながら勉強をするのが、一番いいかなと思います。Hai, arigatou gozaimasu. Untuk share aja ke teman-teman lainnya, jadi dari Kak
Siapa tadi? Mohon maaf. Kak Rudi Subagia bertanya soal lisensi yang diperlukan oleh arsitek di Jepang, teman-teman. Jadi memang ada yang namanya lisensi atau sertifikat ya, teman-teman. Sertifikasi arsitektur di Jepang, mungkin kelas 1, kelas 2 seperti itu. Nah, apakah diperlukan atau tidak lisensi seperti itu? Jadi memang jika dimiliki, itu akan lebih baik. Namun untuk teman-teman, terutama teman-teman fresh graduate itu tidak diperlukan di awal ya, teman-teman. Biasanya pattern yang sebenarnya juga kami jalani di anak perusahaan kami adalah untuk teman-teman anak-anak baru, apalagi license ini diperoleh dengan tes dalam bahasa Jepang ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman masuk, mungkin dalam 3 tahun awal nanti teman-teman juga akan belajar mengenai sertifikasi itu. Jadi sambil bekerja sambil belajar seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak harus dia diambil di awal sertifikasinya, melainkan bisa sambil jalan nantinya. Karena nanti jika ada sertifikasi itu, nanti teman-teman bisa dapat intensif juga. Ada yang seperti itu. Hai. Kemudian saya lanjutkan ke Kak Taufan. ラギさんすいません。ちょっと建築士の件少し補足してもいいですか？お願いいたします。はい。建築士と設計士という職種が分かれてるんですけど、基本的に外国人のエンジニアの方、ほとんどの方は設計の仕事をされている方ですね。建築士の資格は持ってない人がほとんどだと思います。えっと、で、設計士の人は、建築士の、サポート的な、図面の作成とか、えーやるんですけど、建築士っていうのは国家試験になります。国家資格。国の資格で、とても取るのは結構難しいですね。かなり専門的な知識と高い日本語能力が必要なので、ただ、それを取っていれば、年収は、700万から800万ぐらいに上がる、もう普通の設計の人の倍ぐらいになる可能性がありますので、外国籍の方でも取ってない人がいないわけではないので、ぜひ、難しい資格ではあるんですけども、チャレンジしていけばすごくキャリアアップになると思います。建築士になると、設計とか、デザイン、あと、工事が完了するまでの施工管理みたいな仕事も、お客様とかと一緒に完成まで一緒にやっていく。設計は来た図面を、書いていくみたいなところなので、ソフトを使って。そういう違いだと思ってもらえればいいかなと思うけど、ラリさん、今ので理解できたかな？ Saya Mas. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, sedikit tambahan dari Ibu Suzuki. Jadi ada dua hal ya teman-teman. Ada yang namanya Kenshikushi sama Seikeishi. Jadi lisensi untuk sertifikasi untuk arsitektur itu sendiri yang benar-benar seorang arsitek dengan desainer atau planner untuk di bidang konstruksi seperti itu. Sebenarnya untuk menjadi seorang arsitek, untuk mengambil lisensi arsitektur ini sendiri itu sangat-sangat susah teman-teman. Karena itu adalah sertifikasi negara seperti itu. Jadi ujian yang dilakukan oleh negara seperti itu. Jadi memang ada pasti orang asing yang mengambil sertifikasi itu, namun kebanyakan orang asing mengambil sertifikasi di bagian desainnya, di bagian perencanaannya seperti itu. Nah, apa bedanya sih? Nah, untuk yang menjadi arsitek yang benar-benar lisensi arsitek ini nanti akan bisa karir up sendiri. Mengapa begitu? Nanti 1 tahunnya, katakanlah gaji rata-rata seorang engineer di bidang konstruksi itu mungkin di sekitar per tahunnya mungkin 250 sampai 350 jutaan per tahun. Namun jika mengambil lisensi ini teman-teman itu nanti bisa 2 kalinya. Jadi katakanlah 1 tahun itu 700 sampai 800 jutaan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin men-challenge diri sendiri untuk mengambil lisensi ini itu adalah hal yang baik jika teman-teman ingin mencoba. Tapi jika tidak ingin pun tidak masalah. Yang biasanya umum diambil oleh para foreigner adalah sertifikasi di bidang perancang. Jadi ini tidak benar-benar di bidang arsiteknya, lebih ke bagian supportnya untuk bagian desainnya, kemudian construction management
manajemen, kemudian penggunaan software dan lain sebagainya, kemudian katakanlah membimbing para klien itu dari pembangunan nol sampai nanti berakhir seperti itu. Ya, hai. Arigatou gozaimasu. えっと、次の質問に行きます。と、タオファンさんからの質問なんですけど、えっと、日本に就職したい場合は何歳までで、はい、いればいいですか？実際、年齢の制限は全然は、ないでそうですね。す。はい。で、ただ、年齢が上がれば上がるほど、求められるスキルとか、経験っていうのはもちろんそれだけ増えてくるので、例えば40歳だけど、その専門のスキルとか経験が3年しかないとかだったらもちろん仕事はできないですが、40歳でもうリーダーもその専門でリーダーも経験があって、20年の経験があってっていう場合だったら全然チャンスがあります。逆にさっきも言ったように日本では若くて、例えば経験が全然なくても、チャンスがあるっていうことで、年齢関係なく、それに合わせたチャンスがあるというように考えていただいたら大丈夫です。Arigatou gozaimasu. Ya, untuk age limitnya sendiri tidak ada, namun yang diharapkan tentunya adalah bersamaan dengan naiknya usia tersebut akan juga naik pengalaman kerjanya. Katakanlah usianya 40 tahun, tapi katakanlah pengalaman kerjanya hanya 3 tahun. Itu mungkin akan mempersulit nanti untuk teman-teman di-hire seperti itu. Jadi untuk age limitnya tidak ada, namun karena di Jepang sendiri juga kekurangan warga negara dengan usia rendah, usia produktif. Maka dari itu sebenarnya mungkin sekitar 30-an, 35-an atau sampai hampir 40 tahunan itu masih dianggap muda, teman-teman. Jadi yang diinginkan perusahaan adalah orang-orang berjiwa muda. Jadi mungkin age limit untuk apa ya? Untuk bisa menarik perusahaan adalah di sekitar 30-an maksimalnya seperti itu. Namun sebenarnya tidak ada secara tulisan secara lulusnya tidak ada. Semoga menjawab pertanyaannya. Hai. Kemudian dari Kak Andreas, from the job shared earlier regarding programmers or software engineers, Java engineers, is it mandatory to have JLPTN4? Jadi untuk JLPTN4 ini tidak diharuskan, namun diharapkan percakapannya setara JLPTN4 seperti itu. Jadi conversation-nya ya teman-teman, kaiwanya. Jadi misalkan tidak memiliki JLPTN4 tapi bisa berbahasa Jepang, bisa katakanlah ya berbicara, bisa melakukan interview dalam bahasa Jepang, itu akan sangat diperbolehkan untuk apply. Silahkan saja. Oke, kemudian menutup pertanyaan ini dari pertanyaan Kak Anissa, menutup juga sesi question and answer today, yaitu background saya mechanical engineering, Kak. Biasanya untuk perempuan job apa yang cocok di Jepang? Terima kasih. はい。アニサさんからの質問なんですけど、機械学科から卒業しました。で、女性の方です。で、日本には女性の方で機械エンジニアの方、機械学科卒業生であれば、どの仕事が似合ってるとかありますか？はい。そうですね。女性か男性かっていうのはあんまり、全然関係がないです。機械学科卒業であれば、やっぱり一番チャンスが多いのは、機械設計の仕事、設計の仕事ですね。機械設計、回路設計、制御設計、仕事がやっぱり多い。CAD を使った仕事、ソリッドワークスの仕事とか、NX とか、仕事がやっぱり一番多いです。で、その次が、あとは、メンテナンスの仕事とかもあります。機械のメンテナンス、フィールドエンジニアの仕事。結構たくさん日本にはありますので、大体そういうところですかね。でも、機械設計、機械の、学部を卒業していれば、そういう、設計の仕事とか、あとは品質管理とかもありますけど、どれも、日本でやることができます。
Hai, はい。 arigatou gozaimasu. Iya, jadi mengenai perempuan atau laki-laki sebenarnya tidak begitu dibedakan di sini, Kak, ya. Jadi mengenai pekerjaan yang biasanya ada di Jepang di bidang mechanical engineering itu biasanya ada di bidang desain di bidang mechanical design, kemudian di bidang em, desain sirkuit, kemudian bagian-bagian pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan software seperti CAD, SolidWorks, dan lain sebagainya. Itu juga biasanya banyak perempuan juga. Tidak dibedakan sebenarnya pekerjaan laki-laki ataupun perempuan. Namun untuk laki-laki biasanya juga mainnya lebih ingin di pekerjaan yang ada di lapangan, seperti mechanical maintenance, seperti itu. Namun untuk saat ini di Rise for Career sendiri banyak juga pekerjaan yang berpusat di bidang desain mechanical seperti itu. Kakak bisa lihat sendiri di kerjaan kami. Sepertinya saya sudah share di sebelumnya di Mechatronics Job, Mechanical Electrical. Bisa nanti dicek ulang, ada beberapa pekerjaan yang terkait dengan mechanical engineering. Terima kasih. Oke, teman-teman, sepertinya karena sudah lebih dari waktu yang disediakan, terima kasih banyak telah hadir di seminar ini, teman-teman. Untuk nanti video Zoom-nya apakah di-share? Iya, nanti insya Allah akan kami share melalui email teman-teman masing-masing. Terima kasih. Dengan ini kami katakan bahwa seminar ini telah selesai, teman-teman. Apabila nanti masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi kami melalui SNS, bisa melalui link tree yang ada di forum yang ada di kolom chat. Teman-teman bisa cek ulang. Terima kasih banyak telah join di hari ini, teman-teman. Silahkan apabila sudah selesai bisa meninggalkan ruangan. Hai. はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。